Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas minuman kesehatan yaitu susu Bear Brand di channel ATLM Indonesia. Yang mana bahasan kali ini kita membahas aturan minum susu Bear Brand dan hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Bear Brand ini. Jadi pastinya sesuai dengan jargonnya, rasakan manfaatnya dari susu Bear Brand ini. Tapi dalam bahasan kali ini kita juga mengaitkan dengan COVID-19 ya, terhadap susu Bear Brand isunya. Nah, kita coba mengaitkannya dengan informasi-informasi yang didapat dari internet ya, terkait dengan susu fenomenal Bear Brand ini. Nah, kita mulai dulu dengan pendahuluan ya. Nah, kita tahu susu Bear Brand atau susu beruang itulah merek susu yang terkenal karena bisa manfaatnya yang mempercepat proses pemulihan. Ini kuncinya ya, mempercepat proses pemulihan. Mungkin pada saat sakit atau pada saat setelah lelah misalnya dalam hal melakukan kegiatan. Nah, kemurniannya memiliki banyak khasiat yang dikandungnya dalam jargon di kalengnya. Susu ini merupakan susu kemasan kaleng yang ukuran kompak sekali minum habis. Ukurannya 189 ml itu yang bentuk original dan 140 ml itu yang gold ya, varian gold. Nah, susu steril ini terbuat dari 100% susu sapi steril murni. Kemudian dianjurkan untuk setiap kegunaan yang membutuhkan susu dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Ini sesuai pada bagian kalengnya ya, mengenai informasi ini. Oke, lanjut lagi kita masuk ke kandungan nutrisi Bear Brand. Jadi susu Bear Brand ini mengandung tidak lebih dari 2 gram lemak per sajian atau 140 ml ya. Nah, itu ia juga mampu memenuhi kebutuhan kalsium sebanyak 20% dari AKG. Jadi 20% AKG artinya 80%-nya itu diambil dari yang lain, misalnya dari makanan misalnya tahu atau dari produk-produk lain, ya kan? Nah, setiap kalengnya, jadi 1/5 kebutuhan kalsium dapat diperoleh dari satu kaleng ini ya. Pada prinsipnya seperti itu, 1/5 kebutuhan kalsium dari satu kaleng ini. Kemudian Bear Brand juga mengandung zinc, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, vitamin E, vitamin B, dan vitamin C, lemak, dan yodium. Tiap-tiap zat tersebut memiliki manfaat yang komplit untuk tubuh. Jadi di sini pada prinsipnya satu kaleng ini kita terpenuhi kebutuhan gizi kita, namun tidak semuanya ya. Dia hanya memenuhi beberapa bagian. Misalnya di sini tadi 20% kalsium. Oke, lanjut lagi. Ini varian rasa susu Bear Brand. Sebenarnya ini variannya dimulai dari Bear Brand Plain standar atau original yang warna putih dengan ukuran besar. Itu berwarna kaleng putih ukuran 189 ml. Jadi ukurannya yang paling besar. Sementara dua varian yang sisanya itu adalah kecil ya, Bear Brand Gold White Tea. Ini berwarna kalengnya kuning putih, ukuran 140 ml. Itu kaleng yang nomor 2. Ada gambar pucuk teh, ya kan? Kemudian varian yang ketiga, Bear Brand Gold White Malt. Ini berwarna kalengnya jingga putih. Yang lihat yang nomor 3, ukurannya 140 ml. Itu ada gambar bulir gandum ya. Nah, ini berarti menggunakan mal. Mal itu dari bulir dari gandum. Nah, lanjut lagi, sekarang kita pindah ke manfaat bagi diet dan DM dari susu Bear Brand. Manfaat susu Bear Brand untuk kesehatan tubuh diantaranya yaitu untuk mempercepat pemulihan tubuh setelah sakit. Jadi tidak heran kalau orang-orang yang ingin pemulihan lebih cepat, dia mengkonsumsi susu. Kemudian menjaga kadar kolesterol, membuang toksin dalam tubuh,
dapat membuat bantu tidurnya lebih nyenyak, dan tentu saja dapat membantu badan tetap fit ya dan segar. Ini yang dilansir dari materi-materi yang dikumpulkan dari internet ya. Relatif aman bagi penderita diabetes karena kadar gula dalam susu yang rendah sebagaimana susu lainnya. Jadi susu Bir Brand dan susu lainnya itu sama saja kadar gulanya yang rendah. Nah, yang salah itu adalah susu ditambah dengan gula atau menggunakan susu kental manis. Jelas itu kadar gulanya tinggi sekali ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke manfaat bagi ibu hamil. Bagi ibu hamil aman dan bagi yang sedang diet. Jadi akan memberikan manfaat lebih karena mengandung kalori dan lemak dalam jumlah yang sangat sedikit. Sehingga sangat aman dikonsumsi. Jadi kalorinya rendah berarti aman, tidak menyebabkan hal-hal yang berlebihan. Nah, untuk kebutuhan vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C dan D, mineral dan kalori terpenuhi dengan satu botol ini, walaupun tidak 100% terpenuhi. Terpenuhi tapi tidak banyak ya. Karena asupan-asupan ini juga kita perlu dapatnya dari makanan, sayur dan buah-buahan juga terpenuhi. Jadi ini adalah pelengkapnya saja. Nah, lanjut lagi kita pindah ke susu Bir Brand untuk diet. Yang jadi pertanyaan, apakah susu Bir Brand bisa untuk diet? Jawabannya tentu saja susu Bir Brand bisa digunakan untuk diet. Tapi harus memperhatikan jenis susu Bir Brand yang harus dikonsumsi. Nah, di sini untuk diet susu Bir Brand Gold adalah susu yang baik sebagai penunjang program diet ataupun program hidup sehat. Kata kuncinya adalah penunjang. Penunjangnya itu adalah membantu saja. Susu ini memiliki dua varian, yaitu Bir Brand Gold White Tea dan Gold White Malt. Jadi dua ya, sesuai gambar. Nah, kenapa dipilih keduanya? Karena keduanya memiliki rasa lezat yang gak enak saat diminum. Jadi aman untuk yang gak suka yang warna putih. Karena satunya itu rasanya rasa teh, yang satunya rasa mal ya. Mal itu kayak seperti rasa-rasa seperti mungkin kayak Milo ya, model seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi kita pindah masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu aturan minum susu Bir Brand. Nah, yang pertama dianjurkan untuk dewasa dikonsumsi 1-3 kali sehari dalam rentang waktu pagi 1 kaleng, siang 1 kaleng, malam 1 kaleng. Maksimal 3 kaleng per hari. Ini maksimal ya. Oke, maksudnya maksimal ini yang saya dapat dari internet bahwa bila berlebihan kemungkinan bisa berakibat kelebihan asupan. Kemungkinan yang kedua ya dari segi dana atau pembiayaan. Jadi kan boros ya, dan belum tentu semuanya terserap dengan maksimal kalau berlebihan. Kemudian yang kedua, minum langsung susu beruang sampai habis. Jangan sampai ditunda jika kemasan kalengnya sudah dibuka. Jadi kalau sudah terbuka, habiskan saja. Makanya ukurannya kompak, kecil, tapi kita bisa meminumnya sampai habis. Kemudian yang ketiga, tidak cocok untuk bayi atau anak yang kurang dari 1-2 tahun. Jadi harus di atas 2 tahun baru boleh mengkonsumsi susu Bir Brand ini. Nah, untuk anak usia di atas 2 tahun sesuai aturan, maka aturan minum maksimal 3 kaleng dan diminum pada pagi, siang maupun malam. Sama seperti dewasa tadi ya. Kemudian hindari memberi susu yang mendekati waktu makan. Hal ini karena bisa membuat anak menjadi kenyang dan akhirnya menurunkan nafsu makan. Jadi kalau mau 2 jam sebelum atau sesudah makan itu adalah yang bagus dan ideal.
Kemudian lanjut yang ke nomor 6 untuk aturan minum susu Bir Brand. Jika kamu sedang melakukan program diet badan, diet rendah kalori, rendah lemak, maka dapat meminum susu ini maksimal 2 kali dalam sehari. Jadi 2 kali saja ya, pada waktu sebelum makan siang dan 1 waktu pada saat malam hari. Jadi siang kira-kira jam 12, malam hari mungkin setelah maghrib atau setelah isya. Nah, lalu ini yang menjadi hal pertanyaan, infeksi COVID-19. Pertanyaannya, apakah susu ini juga berfungsi untuk mengobati dan mencegah COVID-19? Jadi hingga saat ini belum ada zat khusus yang secara spesifik dinyatakan dapat mengobati ataupun mencegah COVID-19 termasuk susu beruang. Jadi upaya saat ini dengan melakukan perawatan terhadap yang positif COVID-19 dan melakukan vaksinasi. Nah, sementara untuk susu beruang ini tidak mampu mengobati COVID-19, namun hanya sebagai asupan nutrisi bagi tubuh yang sehat ya, ini karena susu. Karena merupakan produk susu murni. Jadi di sini sebagai asupan nutrisi saja. Nah, lanjut lagi masih di materi infeksi COVID-19 tanda tanya. Manfaat susu memang bisa membantu kita dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemi ini, termasuk susu beruang dan susu-susu yang lain. Dengan konsumsi susu, kita dapat menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa kuat, serta dapat memperkecil risiko terkena penyakit lain selain corona ini ya, COVID-19. Jadi susu itu sama saja dengan susu yang lainnya ya. Dari susu beruang ini hanya memberikan nutrisi bagi tubuh saja, tidak mengobati COVID-19. Oke ya, itu sudah kita bahas mengenai infeksi COVID-19. Kesimpulannya, susu ini mendukung tubuh untuk proses pemulihan dan menjaga daya tahan tubuh serta memberikan asupan nutrisi, tapi tidak mengobati. Itu ya kesimpulannya. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan meminum susu beruang ini. Nah, yang pertama, minuman ini dapat langsung dikonsumsi baik hangat maupun dingin. Namun jangan sampai Anda memasak minuman ini ya hingga mendidih. Jadi cukup dihangatkan tanpa melebihi suhu 37 derajat Celcius. Misalnya air panas siapkan dalam suatu wadah, lalu celupkan susu tadi, kalengnya celupkan. Kemudian nanti kaleng tadi akan mengalami proses hangat. Nah, angkat dan itu sudah siap untuk diminum. Kalau mau dingin seperti air es ya, berarti dimasukkan ke dalam kulkas. Suhu 4 sampai dengan 8 derajat Celcius. Nah, kemudian waktu terbaik untuk mengkonsumsi susu beruang adalah pada waktu malam hari. Karena pada waktu malam tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik dan efektif. Nah, kita pindah lagi masuk yang nomor 3, yaitu simpan minuman ini di tempat yang sejuk. Maksudnya yang tidak panas sekali, tidak beku ya. Jadi misalnya di lemari biasa atau di kulkas. Kemudian tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Aturan minum susu beruang yang dianjurkan adalah 1 sampai 3 kaleng sehari. Ya, kemudian yang keenam, banyaknya susu beruang yang dapat dikonsumsi tiap orang bisa saja berbeda. Masalahnya kenapa? Kebutuhan kalori dan nutrisi harian pada masing-masing orang pun tidak selalu sama. Siapa tahu saja dia hanya perlu 1 kaleng sehari. Ada yang cuma 2 kaleng sehari, ada yang cuma 3 kaleng sehari. Nah, seperti itu ya, beda-beda. Jadi disesuaikan saja. Nah, kemudian kita pindah lagi, lanjut hal yang perlu diperhatikan. Nomor 7, tidak dianjurkan untuk penderita intoleransi laktosa atau alergi susu sapi karena bisa memicu reaksi imun berlebihan. Ini penting ya.
Jadi sama saja dengan susu-susu lain, susu yang berasal dari sapi. Ini bisa menyebabkan alergi susu sapi karena susu sapi ini adalah protein asing yang tidak bisa ditoleransi tubuh sehingga terjadi alergi. Yang kedua, intoleransi laktosa. Jadi produk susu itu rata-rata semuanya adalah isinya laktosa. Nah, seperti ini kita lihat alergi susu adalah ketika sistem kekebalan tubuh kita akan bereaksi dengan protein dalam susu sapi. Jadi susu sapi itu adalah protein asing lalu dianggap asing dan direaksikan sebagai ini adalah alergen. Jadi alergen ini menyebabkan tubuh hipersensitif lalu menganggapnya sebagai suatu antigen, direspon oleh imunoglobulin E lah dibentuk. Nah, apabila ini berikatan dengan reseptor pada permukaan sel basofil atau mast cell, maka terjadilah degranulasi. Degranulasi menyebabkan histaminasi, kemudian prostaglandin, kemudian bradikinin dilepaskan, lalu terjadilah alergi. Nah, kondisi ini seringnya ditemukan pada bayi dan anak kecil bila alergi. Sementara pada kasus intoleransi laktosa itu adalah ketika Anda kesulitan mencerna laktosa. Jadi gula alami yang terkandung dalam susu. Laktosa itu terdiri dari galaktosa dan glukosa berikatan membentuk ikatan namanya ikatan disakarida laktosa. Jadi bukan karena sistem imun ya kalau laktosa ini. Nah, untuk kasus intoleransi laktosa tinggal mencari susu yang rendah laktosa atau tidak ada laktosanya, atau menambahkan enzim laktase untuk membelah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ya. Ini untuk intoleransi. Kalau alergi ini memang ya mengganti susunya dengan produk susu lain, misalnya susu kedelai ya, karena alergi susu sapi, atau diganti dengan susu yang lain yaitu susu kambing misalnya ya, atau yang produk dari hewan lain. Supaya mungkin responnya berbeda kalau minum susu dari hewan lain misalnya kambing. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai materi kita tentang aturan minum susu beruang atau susu berbrand, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi susu beruang ini. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, nantikan materi lainnya. Semoga bermanfaat, semoga dapat memanfaatkan susu di kehidupan sehari-hari, baik susu yang kita bahas ini adalah susu Beer Brand atau susu yang lain, misalnya merek lain. Karena susu itu adalah sesuatu yang baik untuk dikonsumsi, dan memang dikonsumsinya jangan juga berlebihan, tapi dikonsumsinya setiap hari atau secara rutin akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.